Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fokus Grup 1 dan kami akan menyampaikan materi yang harus dipelajari dari hasil diskusi Problem Based Learning. Saya Azam Ramadan dan saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu media sosial sebagai alat mengkampanyekan Bhinneka Tunggal Ika. Media sosial harus bisa menjadi tempat di mana kita meningkatkan semangat toleransi. Kenapa? Karena kita tidak akan tahu siapa yang akan kita temui di media sosial. Bisa jadi kita bertemu orang yang berbeda agama, atau mungkin berbeda ras, atau berbeda suku. Nah, bagaimanakah cara kita menyebarkan Bhinneka Tunggal Ika melalui media sosial atau menyebarkan toleransi dan persatuan? Yang pertama, dengan menyebar konten yang positif. Dengan kita menyebarkan konten yang positif, maka itu akan mempengaruhi pikiran dan perilaku seseorang. Dan sebaliknya, jika kita menyebar konten yang negatif, mungkin pemikiran dan perilaku orang lain akan terbawa negatif juga. Yang kedua, menghargai konten dari orang lain, siapapun itu, maupun mereka mempunyai perbedaan kepercayaan atau pemikiran dengan kita, mereka juga harus kita hargai. Karena kenapa? Semua orang itu mempunyai hak untuk membuat konten atau mencurahkan pemikiran mereka di media sosial. Dan kita juga harus menghargai siapapun atau apapun pemikiran itu. Yang ketiga, tidak mengujar kebencian. Ini seringkali terjadi di zaman sekarang, cuma karena kita tidak setuju atau berpendapat dengan konten kreator tersebut, kita langsung menyerang konten kreator tersebut di kolom komen. Padahal hal itu tidak perlu sama sekali. Cuma karena kita tidak setuju dengan konten kreator tersebut, bukan berarti kita harus mengujar kebencian. Ya, dengan kita diam, itu kita bisa menyebarkan toleransi dan persatuan. Materi yang kedua, tantangan Bhinneka Tunggal Ika di masa industri 4.0. Menurut saya di masa industri 4.0 ini banyak sekali tantangan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi akan saya beri satu contoh, yaitu kurang sadar akan perbedaan. Zaman sekarang kita melihat perbedaan itu seperti hal yang tidak normal atau sesuatu hal yang harus kita benci. Dan bagaimanakah cara kita mencegah pemikiran itu? Ada beberapa hal. Contohnya yang pertama itu kita harus sadar akan perbedaan. Kita harus sadar dengan perbedaan di sekeliling kita, dan kita hidup di dunia yang penuh dengan perbedaan. Dan kemanapun kita pergi, ya tentu saja akan ada perbedaan. Nah, setelah kita sadar akan perbedaan, bahwa muncul hal yang kedua, yaitu rasa toleransi yang tinggi. Kalau kita sudah sadar akan perbedaan, maka kita akan membutuhkan rasa toleransi yang tinggi. Dan tentu saja rasa toleransi yang tinggi itu sangat penting, dan hal itulah yang akan menyelamatkan kita dari zaman sekarang dan sampai zaman seterusnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang memperkuat nasionalisme melalui cinta terhadap identitas nasional. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu nasionalisme menurut arti luas dan menurut para ahli. Menurut arti luas, nasionalisme adalah perasaan kebangsaan atau rasa cinta terhadap bangsa negaranya sendiri tanpa memandang rendah negara lain. Kemudian menurut Hans Kohn, nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi dari setiap individu itu harus diberikan kepada bangsa negaranya sendiri. Nah, nasionalisme itu terjadi karena adanya dua faktor, yaitu faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam terjadi karena adanya golongan terpelajar, penderitaan, kesengsaraan, dan keinginan untuk merdeka. Sedangkan faktor dari luar terjadi karena adanya paham Eropa seperti humanisme, liberalisme, dan nasionalisme. Nasionalisme juga memiliki tujuan yang terdiri dari dua, yaitu pertama,
menghilangkan tuntutan yang berlebihan seperti ekstremisme, dan menjamin kemauan dan mempertahankan warga negara untuk melawan ancaman-ancaman dari luar negeri. Dalam memperkokoh nasionalisme dapat kita lakukan dengan mencintai identitas nasional. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa itu identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri setiap bangsa untuk membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh-contoh hal-hal yang dapat kita lakukan dalam mencintai nasionalisme ini melalui identitas nasional. Yang pertama, memilih memakai produk dalam negeri, contohnya memakai batik. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta bangga menjadi warga Indonesia dan menjaga nama baik Indonesia. Selanjutnya adalah materi meningkatkan komunikasi di masyarakat melalui media dialogis. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu media dialogis atau komunikasi dialogis. Komunikasi dialogis dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan antar personal yang menunjukkan adanya interaksi. Nah, contoh interaksi ini bisa saja kita menggeleng-gelengkan kepala ketika kita menyatakan ketidaksetujuan atau menggunakan tangan kita ketika seseorang bertanya tentang jalan. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan komunikasi di masyarakat melalui media dialogis? Yang pertama adalah menjadi pendengar yang baik. Kedua, menunjukkan bahasa tubuh yang baik. Ketiga, awali dan akhiri percakapan dengan topik yang kita bahas dan memberikan saran yang baik terhadap lawan bicara tersebut. Jadi, bagaimana cara kita meningkatkan komunikasi di masyarakat melalui media dialogis itu dengan cara menghargai lawan bicara kita. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.